Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, baru saja kita saksikan penampilan dari Bengkulu Project dengan judul lagu Anta Samsul Antra Badarun. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali hari ini saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda tentunya dalam program acara Berendo. Apa kabar Anda pemirsa? Semoga selalu dalam keadaan baik dan juga tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hingga sore hari ini. Pemirsa TVRI Bengkulu, pada sore hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik dalam program acara Berendo, yakni kuota haji tahun 2023 normal tanpa batasan usia. Nah, kali ini sudah hadir dua narasumber kita di studio TVRI Bengkulu. Akan saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang pertama. Sudah ada Bapak Suwarjin selaku akademisi UIN Fatmawati. Assalamualaikum Bapak, selamat sore. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Tadi habis aktivitas di kampus atau ada aktivitas luar? Dari kampus. Langsung ke sini gitu ya. Oke baik, nanti kita berbincang-bincang Pak terkait dengan tema kita pada sore hari ini. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, pada sore hari ini juga sudah hadir narasumber kita yang kedua. Sudah ada di studio TVRI Bengkulu. Sudah ada Bapak Zulkifli Caniago selaku calon jemaah haji. Assalamualaikum Bapak. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat Alhamdulillah, Pak? sehat. Alhamdulillah sehat ya. Masih semangat gitu? Iya. Tentu. Tetap Tadi semangat dong. ada aktivitas lain di luar Pak? Yang menikmati pensiun, ada kegiatan-kegiatan olahraga ringan aja. Olahraga ringan gitu ya, santai-santai gitu ya Pak? Iya. Oke baik. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, tentu pada sore hari ini berkaitan dengan tema kita kuota haji tahun 2023 normal tanpa batasan usia. Nah, pada tahun sebelumnya pemerintah membatasi calon jemaah haji yang diberangkatkan sebab adanya pembatasan usia karena masa pandemi COVID-19.
Namun pada tahun ini, menyambut musim haji tahun 2023, Indonesia dan pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah. Nah, salah satu kesepakatannya adalah soal tidak ada batasan usia untuk calon jemaah haji pada tahun ini. Akan kita bahas bersama pada sore hari dalam program Acara Beredo. Dan kami juga mengingatkan Anda, pemirsa, pada segmen kedua nanti untuk dapat berdialog interaktif bersama kami melalui telepon TVRI Bengkulu di 0736211541. Sekali lagi di 0736211541. Kami tunggu partisipasi dari Anda. Baik, mungkin kita ke pembahasan kita yang pertama nih Pak, terkait dengan tema kita, gimana dari calon jemaah haji pada saat ini normal gitu di tahun 2003. Artinya tidak ada batasan usia. Mengingat pada tahun sebelumnya adanya pandemi COVID-19 yang melanda kita semua gitu ya, bukan hanya Indonesia tetapi seluruh dunia gitu ya, terdampak dari pandemi ini. Nah, melihat di tahun ini kita sudah kembali normal, untuk calon jemaah haji sudah mulai bisa diberangkatkan ke Bali. Ini seperti apa Pak dari pandangan Bapak sendiri? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa TVRI yang kami hormati. Keadaan tahun ini di mana kuota haji sudah pulih, ini menjadi satu kabar gembira buat kita semua tentunya, terutama yang sudah masuk ke dalam daftar waiting list yang cukup panjang ya. Saya kira ini satu berita yang sangat menggembirakan buat kita semua umat Islam ya. Karena banyak aspek yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji ini ya. Banyak sekali sektor, ada sekian banyak kementerian yang terkait ya. Sehingga ini menjadi satu yang kita tunggu-tunggulah ya bagi umat Islam Indonesia. Kuota sudah pulih, kemudian pembatasan usia juga sudah ditiadakan. Ini kabar gembira juga buat kelompok lansia ya, yang tentu menunggu dalam kecemasan ya. Jangan-jangan nggak sampai ini, jangan-jangan nggak sampai. Dan alhamdulillah tahun ini kecemasan itu sudah bisa terjawab. Yang ketiga, pembatasan syarat juga banyak keringanan ya. Misalnya untuk persyaratan vaksinasi COVID nggak ada lagi, meningitis nggak ada lagi. Ini satu kabar baik yang tentu perlu kita syukuri. Mudah-mudahan kondisi global semakin membaik sehingga tidak perlu persyaratan-persyaratan kesehatan tertentu yang terkait dengan vaksinasi tadi. Ini juga memberingan komponen biaya BPIH lah ya. Saya kira ini satu kabar yang baik. Oke, jadi kalau kita melihat untuk di tahun ini menjadi kabar baik ya untuk kita semua, terutama untuk bagi calon jemaah haji akan berangkat gitu ya Pak. Akan berangkat dan ini pemerintah masih berusaha untuk memperoleh kuota tambahan sebanyak 10%. Ya, saya kira sama-sama berdoa mudah-mudahan upaya pemerintah ini dapat dikabulkan oleh pemerintah Arab Saudi ya, sehingga yang berangkat tahun ini bisa lebih banyak lagi dari kuota normal 221.000 jamaah ya. Apalagi kalau kita melihat mungkin di tahun sebelumnya dengan tidak adanya keberangkatan selama 2 tahun gitu ya Pak, itu justru menjadi penumpukan juga untuk antrian atau waiting list dari calon jemaah haji yang akan berangkat. Lebih panjang lagi. Menjadi lebih panjang lagi, benar. Nah mungkin ke Pak Zulkifli juga ini sebagai calon jemaah haji gitu ya Pak, yang akan berangkat menunaikan ibadah suci gitu ya ke Tanah Suci tentunya. Nah gimana sih Pak melihat dengan tahun ini menjadi kabar baik untuk kita semua. Artinya sudah mulai diberangkatkan kembali dengan jumlah keberangkatan yang mulai ditambah gitu ya, lagi diusahakan juga, dan tidak hanya itu juga tidak ada batasan usia. Apalagi kan kalau kita melihat tahun-tahun sebelumnya minimal 65 tahun ke bawah gitu yang bisa berangkat ya di masa pandemi COVID-19. Gimana Pak? Boleh tanggapannya? Iya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku calon jemaah haji ya, di Provinsi Bengkulu tentu mengucapkan syukur alhamdulillah ya atas kesempatan baik ini yang telah diberikan oleh terutama oleh pemerintah Arab dan pemerintah kita Indonesia. Apalagi pertama tadi pembahasan umur keberangkatan. Selama ini keterangan Pak Cuman tadi 2 tahun kita vakum, tidak ada berangkat ke haji lantaran COVID ya.
alhamdulillah sekarang sudah terbuka lebar kesempatan yang luar biasa bagi kami calon jemaah haji Provinsi Bengkulu ini, yang khususnya yang umur lansia seperti saya, Pak. Sekarang umur Udah saya masuk lansia ya, Pak? 69 tahun, Pak. 69 ya. Saya daftar 2014. 2014 ya. 2014 berarti udah 9 tahun, Pak. Nah, dengan ini dulu saya lihat di apa? Di TV, di apa kan bisa buka apa itu, Ya, Pak? waiting list itu porsi haji. Porsi hajinya itu saya berangkat tahun 2030-an gitu. 30-an. Jadi saya udah umur sekarang 69. Ini sampai enggak nih 10 tahun ini saya berangkat? Apa enggak nih? Jadi dengan ini saya pribadi dan umumnya calon haji tentu menyambut baik masalah. Namun ya perlu juga diharap lansianya mudah-mudahan diprioritas juga lah gitu kan gitu. Benar. Jadi kami selaku calon jemaah haji Provinsi Bengkulu itu mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, apalagi dari Bapak tadi menerangkan malahan mau menambahkan 10% lagi kuota untuk Indonesia dan khususnya Bengkulu. Mudah-mudahan ya waiting list sampai saat ini mudah-mudahan cepat habis, mungkin habis sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang. Sebab perkiraan saya ya yang berangkat terakhir ini yang mendaftar akhir 2013 nggak salah. Jangan 2012 sudah berangkat, gitu ya? sudah berangkat. Mungkin yang diberangkatkan saat ini yang daftar tahun 2013. Sebab saya 2014 belum tersenggol, belum ada gitu. Jadi mudah-mudahan ya kami di lansia nih, termasuk lansia nih, mudah-mudahan ini bisa dalam 5 tahun paling lama lagi kami bisa berangkat. Mumpung masih sehat gini kan gitu, Pak. Benar. Walaupun katakanlah usia sudah masuk usia lansia gitu ya, Pak. Tambah lagi keterangan Diko tadi, ya Arab Saudi sudah luar biasa untuk membantu kita kan ini. Membantu. Nah, mudah-mudahan pemerintah kita juga bisa membantu kebijakan-kebijakan yang luar biasa untuk khususnya lansia dan yang daftar udah lama ini. Kan gitu. Ya, amin. Jadi sementara itu. Oke, jadi kalau misalnya kita melihat saat ini memang untuk Bengkulu sendiri sudah banyak gitu ya untuk calon jemaah haji yang akan diberangkatkan. Kalau kita melihat tadi disampaikan oleh Pak Zulkifli juga untuk yang berangkat di tahun ini masih di tahun 2013 gitu ya. Tahun 2013. Artinya waiting list kita ini masih banyak gitu ya yang akan diberangkatkan. Nah, kalau melihat tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya sebetulnya ada yang membedakan nggak Pak selain dari mungkin dari kuota ataupun dari yang tadi vaksin atau yang sudah dilakukan gitu Pak? Iya. Jadi saat ini pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan prima. Ya. Saya berangkat 2019 yang pra-COVID itu pelayanannya sudah luar biasa, sangat istimewa memang. Misalnya pelayanan di hotel itu sangat bagus. Kemudian bis sholawat itu live 24 jam itu nggak pernah putus. Jadi kita nggak sampai menunggu berjam-jam itu tidak. Paling kita nunggu 5 menit. Dan para petugas lapangan kita di Arab Saudi itu sangat luar biasa. Nggak pernah kosong. Jadi setiap saat itu selalu standby di tempat masing-masing. Sehingga tidak ada jamaah haji yang terlantar, yang tidak terurus ya. Terutama berkaitan dengan pelayanan-pelayanan mobilitas jamaah haji ini luar biasa ya. Kemudian cateringnya juga luar biasa ya di saat di Madinah, di Makkah, di Arafah, di Mina itu sangat luar biasa ya. Kemudian fasilitas-fasilitas seperti toilet, kamar mandi itu di di Arafah maupun di Mina itu sudah sangat luar biasa. Bahkan saya merasa ada satu yang hilang gitu. Apa yang hilang itu? Karena terlalu mudahnya terlalu istimewanya pelayanan ini sehingga kita tidak bisa merasakan suasana kebatinan, suasana religius yaitu napak tilas ya. Napak tilas apa yang dulu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, di mana suasana haji ketika itu sangat berat, sangat berat.
Nah, kita sebetulnya rindu ada bagian dari rangkaian ibadah haji itu yang ada nilai napak tilasnya gitu kan ya, sehingga kita merasakan suasana zaman itu seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Muhammad. Itu karena terlalu bagus fasilitasnya kita nggak dapet ya suasana napak tilas itu ya, karena di Arafah itu misalnya suasananya sudah rindang, kemudian apa namanya kemah-kemah yang dibangun itu sangat besar, AC-nya juga sangat besar, ruangannya lapang, tidak berdesak-desakan. Di Mina juga seperti itu, sehingga kita ya secara pribadi saya merasakan ada aspek napak tilasnya itu gitu ya, hilang gitu kan. Nah ini dan pemerintah Indonesia tahun ini memiliki komitmen untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi kan, terutama misalnya catering yang saya tahu dari beberapa sumber ya, itu memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan lidah, kebutuhan perut bangsa Indonesia, gitu ya. Jadi tidak pakai perusahaan-perusahaan catering asing, tetapi baik dari segi bahan bakunya, berasnya, ikannya, ayamnya, dagingnya itu diusahakan menggunakan bahan-bahan dari Indonesia. Jadi menyesuaikan dengan lidah kita gitu, lidah bangsa Indonesia gitu ya. Bumbunya, rempahnya itu sudah diusahakan disesuaikan dengan cita rasa Indonesia, sehingga saya kira jamaah haji ini sedemikian dimanjakan lah oleh pemerintah. Artinya Pak Suharjen, kalau kita melihat sekarang untuk fasilitas gitu ya, atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah gitu ataupun Arab Saudi saat ini sudah memenuhi semua gitu ya, maksudnya sangat sudah luar dimudahkan biasa, gitu, dan luar biasa ya. gitu ya. Oke, setelah ini kita akan break sejenak dan kita bahas kembali. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, menarik sekali pembahasan kita pada sore hari ini terkait tema kita, yakni kuota haji tahun 2023 sudah normal dan tanpa batasan usia. Dan jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Apa yang mau main duluan? Trompet pengen hujan. Iko namanya bukan trompet, iko kok namanya serunai. Serunai kok budaya kita yang kau orang harus pelajari. Jangan ngomong gelak-gelai. Kece manggil hujan tuh kodok. Kau coba belajar dulu macam mana mainkan serunai kau. Jangan muncungnya kamu tutup. Kamu orang harus belajar dan mempelajari kok biar tidak lapuk dimakan hujan, tidak lekang dimakan pane. Gini giliran kau sahak. Macam mana bunyi gendang tabu larangan. Gini kamu orang bela balik. Kau nak belajar juga. Kelak sempat kita bersahak, kita belajar sama-sama. Kita akan berbincang-bincang tentang permata yang ada di dalam diri kita. Ya, kalau bicara permata, sesuatu yang sangat berharga dalam diri manusia. Ya, Masya Allah, dalam surah At-Tin ayat keempat, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyukai orang-orang yang suka bergurau dengan orang lain tanpa mencelah-celah. Saksikan program acara Mutiara Kolbu setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. ada nafsu sebagai nikmat dari Obat hati ada 5 under the rubble. A city official had earlier said that at least 17 people were killed in Ukraine, but Zaporizhzhia city remains under Ukrainian control. Some thoughts have died or been wounded as To, co dzisiaj działo się tutaj na jeziorze Kępno, było częścią dużego ćwiczenia, które trwa już od kilku tygodni. Było to praktycznie zwieńczenie całej naszej działalności na poligonie Orzeł.
Ya pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program acara Berendo. Nah pada sore hari ini kami akan mengundang Anda di segmen ini untuk dapat berdialog interaktif bersama kami melalui telepon TVRI Bengkulu di 0736211541. Sekali lagi di 0736211541. Baik pemirsa, kami tunggu partisipasi dari Anda. Nah masih dalam kaitan tema kita sebelumnya nih Pak, berkaitan dengan kuota haji yang tahun 2023 ini sudah kembali normal dan tentunya tanpa adanya batasan usia. Dan tentunya ini menjadi kabar baik untuk kita semua gitu ya Pak. Nah kalau untuk tahun ini sendiri Pak, kalau untuk haji ini kan setahu saya ada yang reguler, ada yang khusus juga gitu ya. Nah apakah untuk penambahan kuota ini dikhususkan untuk yang reguler ini saja atau memang untuk semua kalangan ini, maksudnya reguler dengan khusus itu Pak, seperti apa? Kalau setahu saya penambahan ini memang dikhususkan untuk haji yang reguler. Yang reguler ya? Karena tujuan dari penambahan kuota ini kan untuk mengurai waiting list yang sedemikian sudah crowded gitu ya. Jadi untuk yang haji ONH plus itu sepertinya tidak. Oke, jadi memang kalau untuk saat ini memang untuk reguler gitu yang diprioritaskan gitu ya. Karena kalau melihat waiting list kita memang sudah dari 2013 yang sekarang, sedangkan kita saat ini sudah di 2023 gitu ya Pak. Sudah ada mungkin sekitar 10 tahun gitu yang menunggu gitu ya untuk berangkat ke Tanah Suci. Nah, untuk kalau kita melihat kan mungkin salah satunya dari Pak Zulkifli juga ini masa tunggunya sudah hampir 9 tahun ya Pak tadi katanya. Betul. Jadi daftar di tahun 2014. Di tahun 2014 jadi sudah 9 tahun menunggu. Nah, kalau untuk perkiraan kan masih diperkirakan belum tahu gitu ya Pak. Nah, untuk persiapan-persiapan apakah ada persiapan juga yang dilakukan gitu Pak sebagai ya calon jemaah haji yang nantinya akan berangkat juga nih ke Tanah Suci Pak? Tentu ada persiapannya kan. Jadi saya juga, kami dari calon jemaah haji sangat gembira lagi ya dengar dari pihak pemerintah tadi ya. Karena fasilitas peningkatannya luar biasa ya. Baik pelayanan konsumsi dan lain sebagainya di sana di Arab Saudi lebih ditingkatkan. Kemudian ditambah lagi pada keberangkatan 2023 ini jemaah haji khusus yang reguler yang diberangkatkan. Jadi yang jemaah haji yang khusus tadi ya. Khusus tadi PIV lah gitu kan. Nah, itu sementara dihentikan dulu. Ini luar biasa ya pemerintah. Karena Arab Saudi pun sudah luar biasa mendukung kita kan. Dengan kuota yang sudah semakin kuota bertambah gitu ya. Dan lain sebagainya. Mungkin ini termotivasi juga mungkin ya. Sedangkan di olahraga sepak bola Qatar aja hadiah juara 1 aja 600 miliar. Maka ini masalah ini itu luar biasa. Mungkin kontaminasi itu juga Arab membantu gitu ya. Untuk membantu kita. Jadi kesempatan baik ini tentu kami dari calon jemaah ini sudah menyiapkan diri ya. Terutama masalah tambahan ya. Kita kan uang pendaftaran awal kan 25 apa dia, Pak? Sistem daftar kita 25 juta ini. Kita 2014 saya dengan suami istri nih 25 juta per orang, berarti 50 juta store kan. Jadi sisanya kan 10 juta ya. Jadi jumlah totalnya untuk naik kan 35 juta. Malahan 35 juta itu nanti waktu keberangkat kabarnya ada lagi dikembalikan sama kemarin sebagai apa gitu ya, belanja lah mungkin. Jadi mungkin sekitar 30 nggak sampai 35 juta karena kita disubsidi lagi sama kita kan. Kami calon jemaah haji itu sebenarnya sudah siap untuk itu. Kalau nggak siap itu nggak mungkin mau berangkat. Nah, sebab dalam ini kan rukun Islam nih Pak ya. Rukun Islam kan diberangkatkan bagi yang mampu. Dan juga kita perlu ingat juga mungkin sebagian ya ada yang mampu dimampukan, ada yang misalnya mengumpulkan duit sekian juta per tahun baru daftar sampai baru didaftar kan. Sebelum cukup dia kan nggak mau kan. Nah, dengan 10 juta asumsi itu kan siap untuk itu. Jadi kalau kemarin saya dengar lagi nih ada mau naik, ini jadi kami kan Pak, mau naik 60 juta. Ini kami calon jemaah haji ini was-was juga ini, gitu ya. Bingung persiapan kita ini udah pas
Apalagi kita Karena dari lansia awal ini kan gitu ya. Kalau tadi disebutkan dari awal kita sudah menyiapkan 35 juta gitu ya, Pak. Tapi ya kita umumnya kalau kita udah niat ini kan ibadah kan. Benar. Ya mau tak mau kita mudah-mudahan ya pemerintah juga bisa apalagi kan bisa mengerti dan bisa ada kebijakan yang lebih baik tentunya untuk masyarakat. Khususnya bagi lansia yang daftar 9 tahun, 5 tahun yang lewat kan. Nah, jadi itu mudah-mudahan mengharap pemerintah bisa ada kebijakan lah kalau apa nanti. Jadi kalau untuk sejauh ini untuk beberapa calon jemaah haji ini sudah ada persiapan gitu ya, betul. benar, karena tujuan tadi untuk ibadah gitu. Iya. Nah, gimana nih Pak kalau dari Pak Suarjin sendiri menanggapi kalau tahun ini informasi yang kita dengar ini ya ada kenaikan gitu harga untuk berangkat ke tanah suci atau calon jemaah haji ini Pak? Iya. Ini kan masih dalam pembahasan ya, jadi memang belum ada sesuatu yang diputuskan ya, karena ini menjadi kewenangan 3 instansi ya, ada Kementerian Agama, Komisi 8 dan BPKH ya, Badan Pengelola Keuangan Haji. Ya. Jadi sekarang dana haji itu tidak dikelola oleh Kementerian Agama, tapi dikelola oleh satu badan khusus yang disebut BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Ini masih sifatnya masih usulan, 69 juta itu sifatnya masih usulan. Berarti belum diputuskan ini, masih dibahas gitu ya? Masih akan dibahas bersama oleh 3 instansi terkait ini ya. Komponen-komponen mana yang nanti bisa diturunkan. Saya yakin pemerintah pasti tidak ingin memberatkan calon jamaah haji ya. Saya yakin betul itu, karena apapun nanti yang diputuskan oleh pemerintah itu adalah keputusan yang paling rasional ya, baik untuk BPKH, pemerintah maupun jamaah haji itu sendiri ya. Tapi yang jelas calon jamaah haji kita berharap betul tidak berpolemik ya. Tidak berpolemik yang justru nanti ujung-ujungnya bisa mengurangi tingkat keikhlasan ya, banyak protes, banyak mengeluh gitu kan ya. Karena ini sesuatu yang belum pasti ya, sekarang sambil menanti itu kita berdoa. Mudah-mudahan keputusan nanti yang diputuskan bersama ya itu tidak memberatkan calon jamaah haji ya. Kemudian juga yang perlu kita pahami, apapun seberapapun yang kita belanjakan untuk pelaksanaan ibadah haji ini nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan diganti dengan 700 kali lipat, berlipat-lipat ganda gitu ya Pak. Betul, dijelaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, an-nafaqatu fil haji kan nafaqah fi sabilillah, ad-dirham bisab'i mi'ati dhi'fin gitu. Jadi uang yang kita belanjakan untuk pelaksanaan ibadah haji itu sama dengan harta yang kita belanjakan di jalan Allah. 1 dirham itu akan diganti dengan 700 kali lipat gitu. Nah, ini satu kabar gembira saya kira ya, kapan lagi lah ya. Kapan lagi kita punya satu keistimewaan di mana membelanjakan 1 rupiah lah ibaratnya itu akan Allah ganti dengan 700 kali lipat ya. Sehingga momen ini tidak boleh kita sia-siakan ya. Makanya kami berharap betul masyarakat tidak usah berpolemik ya. Ya berdoa sajalah, mudah-mudahan nanti selagi menunggu gitu ya. Keputusan yang diputuskan bersama itu adalah keputusan yang tidak memberatkan calon jamaah haji. Oke. Nah, itu pun juga kalau kita melihat ya dari pemerintah Arab Saudi juga dari informasi yang beredar itu sudah menurunkan 30% ya, Pak. Begini, ini perlu dijelaskan itu juga ya. Mungkin masyarakat juga. Jadi penurunan 30% itu hanya pada komponen layanan ibadah haji atau yang kita biasa sebut dengan armuzna. Jadi yang diturunkan itu adalah biaya selama 5 hari ya. 5 hari itu tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari ini.
Jadi selama di Arafah, kemudian Musdalifah dan Mina, itu yang diturunkan 30%, bukan BPIH-nya. Bukan BPIH-nya, tetapi hanya satu dari sekian komponen, yaitu komponen Armusna tadi, atau masyair namanya, istilah Arabnya itu ya. Jadi hanya 6 hari itu selama di Arafah, Musdalifah dan Mina ya. Selebihnya itu justru mengalami kenaikan. Karena sebetulnya kenaikan pada tahun ini itu tidak bisa dilepaskan dari kenaikan sepihak yang mendadak di waktu-waktu akhir pelaksanaan ibadah haji tahun lalu ya. Jadi tahun lalu itu biaya haji itu naik menjadi 22 juta rupiah. Tahun lalu itu sudah mulai naik gitu. Tahun lalu itu naik dari tahun 2019 itu sebesar 22 juta. Dan ini oleh pemerintah tidak dibebankan kepada jamaah, karena nggak mungkin narik dari jamaah lagi, karena pengumuman kebijakan pemerintah Arab Saudi itu dilakukan di detik-detik akhir berangkatan, sehingga pemerintah nggak mungkin lagi minta biaya tambahan itu kan. Karena itu ditalangi oleh pemerintah melalui dana haji itu, sehingga sekarang itu ibaratnya ya mau memulihkan itulah. Artinya kalau kita mungkin meluruskan juga gitu ya di pemahaman masyarakat gitu ya, kalau untuk terkait dengan 30% ini tadi, artinya ini hanya pengurangan dari untuk salah satu rangkaian saja gitu ya Pak, yang Armusna yang ada di Arab Saudi. Atau mungkin masyarakat mungkin masih banyak informasi-informasi yang mungkin simpang siur gitu ya, dengan kenaikan harga yang ada di Indonesia gitu, hampir mendekati 69 juta, kemudian di Arab Saudi justru menurunkan. Artinya memang bukan hal yang sama gitu ya. Bukan BPIH-nya. Benar, bukan BPIH itu biaya penyelenggaraan ibadah hajinya secara keseluruhan yang turun itu. Jadi memang bukan tapi salah satu komponen saja, yaitu komponen Armusna itu. Baik, kita akan break sejenak Pak, nanti kita akan lanjut lagi. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali tetap di program acara Berendam. Indonesia dikenal dunia karena budayanya. Tapi kenapa kaula muda saat ini kehilangan etika dan sopan santunnya terhadap orang tua hingga teman sebayanya? Indonesia dikenal dunia tidak hanya dari alamnya, akan tetapi juga dengan keramahannya yang tercermin dalam budaya 5S. Sapa teman atau tetangga yang ada di sekitar kita, senyum bila bertemu dengan orang lain, sopan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, salam kepada orang tua, dan santun dalam bertutur kata, maaf, tolong, dan terima kasih. Tetap budayakan 5S ya, agar Indonesia selalu menjadi negara yang terkenal dengan keramahannya. Dari sore hingga malam hari, ruang ICU atau ruang gawat darurat milik RSUD Kabupaten Kaur tergenang air. Hujan yang turun dari sore hingga malam hari mengakibatkan gedung ICU atau ruang gawat darurat RSUD Kabupaten Kaur tergenang banjir. Satuan Sarsamapta Polres Bengkulu Utara melakukan evakuasi dan mengecek situasi daerah Kecamatan Arbesti, Desa Tanjung Genting. Awalnya pengungkapan kasus ini bermula dari tim Opsnal Sat Narkoba Polres Lebong menciduk tersangka AD, warga Kecamatan Lebong. Berisi berita-berita aktual dari Provinsi Bengkulu. Saksikan Bengkulu hari ini setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Bengkulu. Sama saya Vivi Dinda. Dalam hidup, akan ada banyak hal yang menentangmu. Yang tak sejalan, hingga tak searah.
kamu tidak sedang tenggelam, tapi kamu sedang ditanam. Temukan dirimu dalam setiap perjalanan. Kenali dirimu, raih potensi terbaikmu. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program acara Berendo. Nah, pada segmen ini kami masih menunggu partisipasi dari Anda untuk dapat berdialog interaktif bersama kami melalui telepon TVRI Bengkulu di 0736215541. Sekali lagi 0736215541. Nah, pemirsa, tadi baru saja kita mendengarkan penampilan dari Bengkulu Project dengan judul lagu Rapuh dari Opik. Nah, kita akan kembali ke pembahasan kita sebelumnya nih Pak. Kalau tadi sudah membahas bagaimana biaya gitu ya, dan ada kemungkinan ini bakal kembali dinaikkan gitu untuk biaya, dan ini memang belum ada keputusan gitu ya Pak. Nah, mungkin dibahas sedikit kalau dari Pak Zulkifli sendiri kan tadi memang untuk mendaftar masih dalam 35 juta gitu ya Pak, untuk biaya pendaftaran pada saat itu. 25 daftar, 25. Dan nanti pas pelunasan 10 juta lagi kan. Pelunasan 10 juta lagi gitu ya. Artinya hampir total itu kurang lebih 35 juta gitu ya Pak. Nah, ketika ini nanti kita belum tahu ini bakal disahkan atau tidak ya. Nah, apakah ini bakal menjadi penambahan lagi gitu ya untuk calon jemaah haji ini? Kedepannya ini seperti apa? Nah, kalau dari Bapak sendiri gimana Pak menanggapi itu? Jadi inilah ya. Merasa berat gitu kan. Apalagi dikalkulasikan kan 100% itu naik. Iya. Ya. Jadi biasanya berangkat satu orang, sekarang biaya untuk 2 orang kan gitu. Jadi ini ya mudah-mudahan ini bisa juga kami mengharapkan ya calon jemaah ini pada pihak pemerintah agar yang telah mendaftar ini ada kebijakan lah gitu ya. Mungkin ada jalan lain apa nanti ada persentase lah khusus untuk yang berangkat, apalagi yang daftar 5 tahun atau 10 tahun. Ya. Kalau dengan naiknya 100% kayak gitu, ya memang merasa berat lah gitu kan. Tapi kembali lagi kan, ini kan ibadah kita tadi kan. Kami juga mengharapkan ada kebijakan ini kan gitu. Kemudian memang kami dari khususnya lansia juga mengharapkan ini. Mudah-mudahan ya lansia ini
Nah, kalau bukan kita saya sendiri aja, ya, benar, 69-70 tuh mudah prioritaskan gitu. Nah, kalau kita melihat kan kebijakan di tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa calon jemaah haji yang lansia ini justru didahulukan gitu ya, Pak. Melihat untuk kuota juga gitu ya. Nah, kalau dari Pak Zulkifli sendiri ini kan mendaftar pada saat itu di tahun 2014 itu kan jatuhnya belum lansia gitu ya. Kalau saat ini kan untuk menunggu ini sudah masuk usia lansia gitu ya, Pak. Nah, ini sudah ada mungkin dari pihak pemerintah atau informasi yang mungkin didapatkan untuk gimana sih nanti lansia ke depannya, itu belum ada, Pak, atau seperti apa? Sampai saat ini kami belum ada ya? belum tahu itu sama sekali. Itu kalau kami mohon kebijakan lebih lagi terhadap lansia ini, apalagi udah daftar 9 tahun. Sudah 9 tahun menunggu gitu ya, Pak. Tapi tetap dengan kebijakan karena kita menunggu untuk antrian gitu ya, Pak. Sedangkan saat ini masih di tahun 2013. Oke, mungkin ke Pak Suharji nih, gimana Pak menanggapi untuk yang saat ini memang sudah lansia gitu, untuk yang masih menunggu waiting list itu sendiri, Pak? Iya, ini untuk kelompok lansia ini di tahun 2022 kan tidak diizinkan karena alasan kesehatan. Kemudian tahun ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Menteri Agama itu ada komitmen untuk mengutamakan kelompok lansia, tetapi tentu tidak mungkin diberangkatkan dalam 1 tahun ya, karena jumlah kelompok lansia ini juga sangat besar ya. Kalau saya nggak salah ingat itu ada sekitar 26.000 ya yang bakal diberangkatkan itu kelompok lansia pada tahun ini. Oke, berarti tahun ini memang kalau kita melihat sudah diprioritaskan gitu untuk lansia gitu ya, Pak? Prioritas dari Kementerian Agama sudah itu ya. Tinggal lagi angkanya tuh berapa, tentu banyak pertimbangan kan, nggak mungkin nanti yang berangkat didominasi oleh kelompok lansia kan, karena kelompok lansia itu di prosesi pelaksanaan ibadah haji dari Indonesia sampai nanti pulang lagi itu perlu pendampingan kan gitu. Benar. Perlu orang yang memang punya perhatian khusus kepada kelompok ini. Misalnya di pulang pergi dari pemondokan ke Masjidil Haram itu kan perlu ada yang bimbing ibaratnya itu kan. Nah, ya saya pengalaman itu ada yang untuk berjalan dari pemondokan dari hotel ke Masjid Nabawi itu aja susah karena udah asam urat lah, sudah apa kakinya ada yang sudah apa tulangnya sudah apa rapuh gitu kan. Artinya sudah memiliki keterbatasan gitu ya. Memiliki kekurangan yang perlu didampingi oleh anak-anak muda gitu kan. Nah, ini saya kira semuanya saya yakin sudah dihitung oleh pemerintah kita. Artinya walaupun memang saat ini itu di tahun ini sudah diprioritaskan untuk lansia, tapi mungkin tidak bisa kalau misalnya sepenuhnya lansia gitu ya, Pak. Gimana nanti pada saat mungkin aktivitas di sana? Kalau mayoritas gitu ya, lansia nanti akan menjadi beban yang sangat berat ya, baik bagi petugas maupun bagi apa namanya petugas yang di sana, petugas kesehatan ya kan, termasuk apa namanya pendamping-pendamping selama di sana itu sangat sulit saya kira kalau kebanyakan lansia yang diberangkatkan. Saya kira pemerintah sudah menghitung secara proporsional lah. Sudah dipikirkan gitu ya. Yang jelas gitu ya. Sudah ada komitmen dari pemerintah untuk mendahulukan kelompok lansia ini. Oke. Nah, kalau untuk dari segi fasilitas sendiri untuk lansia dengan untuk yang belum masuk dalam usia lansia ini, apakah ada perbedaan gitu Pak dengan yang? Kalau layanan di sana itu kursi roda itu sangat murah ya, sangat murah. Yang penting kalau kita dari terminal ke Masjidil Haram itu misalnya, itu hanya butuh sekitar 100 rial ya. 100 rial. 100 rial itu sekarang ya kursnya kira-kira 4.700-an ya. Itu sangat murah berarti, sekitar nggak sampai 500.000 ya. Jadi kami juga berharap bagi para lansia nggak usah bawa kursi roda dari sini, nggak usah pesen juga dari sini, nggak usah. Karena di sana itu begitu kita turun dari bis itu udah berderet petugas dengan seragam resmi ya. Yang mahal tuh pasti nggak resmi, bisa naik 5 kali lipat atau 10 kali lipat itu ya. Tapi kalau kita menggunakan jasa resmi dari pemerintah Arab Saudi, itu biayanya akan jauh lebih murah ya.
hanya 100 rial untuk sekali berangkat ke Masjidil Haram, kemudian tawaf, sa'i. Kita lansia tinggal duduk aja di kursi roda itu, sudah nggak repot lagi, nggak perlu ahli waris atau yang apa, keluarga yang mendampingi, yang dorong itu enggak. Keluarga paling tinggal ngikut aja di belakang itu. Dan itu sangat cepat karena mereka itu apa ya, sudah terlatih gitu kan. Memang tenaga profesional, sehingga tawafnya itu bisa lebih cepat dari yang sehat ini. Karena pakai kursi roda, dorongnya jalannya lebih cepat dari kita yang normal ini. Benar, karena mereka lebih profesional dan memang sudah terbiasa dengan itu gitu ya Pak. Jadi kalau kita untuk lansia mungkin yang akan berangkat mungkin tidak perlu khawatir lagi gitu ya Pak, karena memang untuk pelayanan dari segi bantuan di sana juga sudah disiapkan gitu ya. Luar biasa, saya kira sudah sangat bagus. Nah, kalau untuk keberangkatan kan ada beberapa calon jemaah haji yang gagal berangkat gitu ya Pak. Mungkin ada beberapa permasalahan, katakanlah ada yang meninggal, mungkin ada yang dalam segi biaya pun mungkin tidak bisa melunasi gitu. Nah ini kegagalan yang bisa terjadi ini sebetulnya apa saja Pak yang bisa menjadi penyebab? Kan begini ya, kalau haji itu kan ibadah yang hanya diwajibkan bagi orang yang mampu. Jadi seandainya ada yang gagal berangkat karena faktor biaya, itu bukan menjadi satu dosa. Yang penting dia sudah punya niat dengan cara mendaftar. Ini kan sudah punya etikat ya untuk melaksanakan itu. Apakah nanti takdir membawa dia ke tanah suci atau tidak, dari segi spiritualnya dia sudah memenuhi syarat dan rukun gitu ya. Misalnya dia meninggal, pahalanya itu sudah dapat ya. Jadi pahalanya sudah dicatat oleh Allah. Apakah nanti misalnya bisa dibadalkan kepada orang lain atau keluarga atau tidak? Kalau misalnya benar-benar tidak mampu, tidak ada yang membadalkan, misalnya sudah daftar tadi 25 juta. Lalu dia tidak punya uang untuk melunasi sisa pembayaran itu sampai kemudian dia meninggal, maka pahalanya sudah dia dapat. Pahala haji itu sudah dia dapat, pahala umroh sudah dia dapat dengan cara seperti itu. Ini ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Jadi nggak perlu terlalu risau lah gitu ya dengan apa namanya kenaikan biaya ini ya, karena bagi yang tidak mampu itu gugur kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji ya. Kalau tadi kasusnya seperti yang saya sampaikan itu pahalanya sudah sampai ke dia gitu ya, dia meninggal sebelum sempat melaksanakan ibadah haji. Artinya memang dari niat itu ya Pak. Dari niat yang memang sudah ada niat dan dia sudah daftar. Sudah mendaftar gitu juga gitu ya. Kalau baru niat saja belum direalisasikan ya, baru sebatas dalam hati keinginan tapi belum ada realisasi dia daftar ya, membayar uang muka itu ya berarti belum. Tapi kalau yang sudah itu pahalanya insya Allah sudah dapat ya. Apakah nanti dibadalkan itu lebih baik atau misalnya benar-benar tidak mampu membadalkan ya, itu pahalanya dia sudah dapat ya. Nah kalau yang ini kan memang sudah ada kesempatan gitu, artinya memang untuk dia akan berangkat di tahun ini tapi memiliki kendala itu tadi dengan faktor biaya dan ketika beliau tidak bisa membadalkan mungkin bisa ditunda juga Pak untuk keberangkatan ditunda, bisa ditunda gitu ya, bisa. Oke, baik, kita akan break sejenak Pak, kita akan iklan. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, pada kesempatan kali ini kita akan break sejenak, masih dalam tema yang sama, kuota haji tahun 2023 normal dan tidak ada batasan usia. Jangan kemana-mana, kami akan kembali tetap di Berendo. Apa yang mau main duluan? Trompet pengen hujan. Iko namanya bukan trompet, iko namanya serunai. Serunai ko budaya kita yang orang harus pelajari. Jangan ngomong gelak-gelai. Kece manggil hujan tuh kodok. Kau coba belajar dulu macam mana mainkan serunai ko. Jangan muncungnya kamu tutup. Kamu orang harus belajar dan mempelajari ko biar tidak lapuk dimakan hujan, tidak lekang dimakan pane. Gini giliran kau sahak. Macam mana bunyi gendang tabu larangan.
kini kamu orang bela balik. Kau nak belajar juga. Kelak sempat kita bersahak kita belajar sama-sama. Hat, tunggu. Rubble. A city official had earlier said that at least 17 people were killed in Ukraine, but Zaporizhia city remains under Ukrainian control. Some starts have died or been wounded as To, co dzisiaj działo się tutaj na jeziorze Kępno, było częścią dużego ćwiczenia, które trwało od kilku tygodni. Było to praktycznie zwieńczenie całej naszej działalności na poligonie Orzysz. Meski ku ragu dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu, dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahan. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan program acara Berenduh. Dan kita kan kembali ke pembahasan kita nih Pak. Karena ini sudah masuk ke segmen terakhir, mungkin bisa disampaikan oleh Pak Zulkifli juga gitu ya. Bagaimana sih Pak harapan ke depannya? Karena sekarang masih menunggu gitu ya Pak untuk antrian gitu ya. Untuk kapan berangkatnya juga belum tahu gitu ya Pak. Tapi semoga ini disegerakan gitu ya Pak. Harapannya boleh disampaikan. Harapannya banyak sebenarnya Pak. Tapi yang jelasnya terima kasihnya ada juga kan gitu. Harapannya mudah-mudahan ya untuk khususnya untuk lansia ini segera berangkat gitu kan gitu kan, dan juga waiting list ini segera cepat berakhir di Bengkulu ini, khusus Bengkulu ini itu aja harapan. Terus gimana Pak kalau untuk persiapan-persiapan, adakah persiapan yang memang harus dilakukan juga seperti sekarang gitu ya Pak? Adakah? Jadi persiapan otomatis ya, lantaran tadi kita ini ibadah kan gitu. Benar. Ya mau tak mau gini dianggap mampu kan yang berangkat ini, ya mau tak mau kita harus siap. Namun juga kita masih menunggu, mengharap kebijakan dari pemerintah ya. Mudah-mudahan ini kebijakan ini, apalagi masalah kenaikan ini tadi kan, mudah-mudahan bisa ditekan lagi kan gitu kebijakannya. Jadi memang artinya kita tinggal menunggu gitu ya, kapan panggilan kita gitu ya untuk bisa berangkat ke sana gitu ya Pak. Mungkin boleh disampaikan juga oleh Pak Suharjin gitu, gimana Pak untuk harapan gitu ya untuk calon jemaah haji kita di tahun ini, kemudian bagaimana kebijakan pemerintah nih ke depannya untuk kebaikan kita bersama tentunya. Iya, saya kira pulihnya kuota ini menjadi satu kabar baik ya buat kita semua. Kita perlu syukuri ya. Kemudian terkait dengan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji, sebetulnya kalau BP IH-nya itu naiknya cuma sekitar 500 ribuan ya. Dari 98 juta sekian ke 90 juta 800 sekian ya. Jadi kira-kira cuma 500 ribuan naiknya BPIH-nya, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Nah, yang naik agak signifikan itu kan BP-nya, biaya pelaksanaan ibadah haji. Karena BP ini adalah biaya yang dibebankan kepada jamaah. Itu BP. Kalau BPKH itu kan yang dikelola oleh pemerintah bersama BPKH itu ya, Badan Pengelola Keuangan Haji ya, yang keseluruhan itu namanya BPIH.
Kalau yang kita bayarkan oleh jamaah ini namanya BPIH, biaya pelaksanaan ibadah haji, itu yang naik karena ada skema yang berubah. Kalau dulu BPIH itu 30%. Jadi yang kita bayar oleh jamaah haji itu hanya 30% dari total BPIH yang diperlukan, gitu ya, sekitar 98 juta tadi. Nah, sekarang skemanya itu diputar gitu kan. Yang 70% ini dibebankan ke calon jamaah haji, sementara yang 30% itu dibiayai dari dana manfaat, dari dana yang dikelola oleh BPKH tadi. Ya. Transport nggak masuk, Pak? Transport itu hampir tidak naik juga, sekitar 39 juta ya transport PP itu. Ya naiknya tapi nggak seberapa lah sebetulnya. Jadi komponen itu karena diputar skemanya tadi ya, maka kemudian beban jamaah ini menjadi besar. Jadi bukan biaya penyelenggaraan hajinya yang naik drastis, bukan ya. Sebetulnya naiknya itu tadi cuma sekitar 500 ribuan ya. Tapi karena skemanya diputar ya, yang hasil investasi yang selama ini mengcover 70% BPIH itu sekarang dibebankan kepada jamaah haji. Ya. Jadi skemanya diputar. Dulu 30 jamaah haji, 70%-nya gitu ya. Itu dari dana bagi hasil tadi itu, bagi hasil dana haji itu. Nah, sekarang diputar. Itu aja, persoalan cuman itu aja. Oke, untuk harapannya Pak di tahun 2023 ini dan gimana nanti untuk keberangkatan calon jemaah haji kita ke depan? Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya, jamaah juga tidak perlu terlalu khawatir gitu. Kita yakin aja lah pemerintah kita pasti menetapkan keputusan yang terbaik buat jamaah haji kita. Mudah-mudahan penyelenggaraan haji ini bisa tertib, menghasilkan haji-haji yang mabrur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Suharjin sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Studio TVRI Bengkulu untuk ngobrol-ngobrol bersama. Terima kasih Pak Zulkifli sudah hadir di Studio TVRI Bengkulu dalam program acara Berendo tentunya. Dan semoga kita berharap pemirsa pada sore hari ini terkait pembahasan kita kuota haji tahun 2023 normal tanpa batasan usia ini bisa menjadi sesuatu hal yang baik tentunya untuk kita bersama, dan ini menjadi kabar gembira untuk masyarakat Indonesia. Artinya kita semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya dengan kondisi yang ada saat ini, dan ini menjadi kebijakan, tentunya menjadi kebijakan yang bisa kita andalkan oleh pemerintah. Nantinya ada kuota tambahan dan juga masyarakat pun bisa puas dan bisa berangkat ke sana menunggu panggilan gitu ya Pak. Dan akhirnya saya Afrigo Zuhri mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Saksikan penampilan berikutnya. Waalaikumsalam. Bersujud